sahabat perempuan dan anak, bertemu lagi bersama saya Nabila Isma di podcast Sapa Sahabat Perempuan dan Anak. Seperti biasa di podcast Sapa ini kita akan membahas berbagai macam topik yang menarik, dari mulai isu-isu terkini, edukasi hingga talk inspiratif. Nah, hari ini kita kedatangan sosok perempuan yang sangat inspiratif. Namanya adalah Fathia Fairuza, merupakan seorang founder dari Shape Your Life dan juga adalah baru menyelesaikan pendidikan di Columbia University. Langsung saja kita sambut, ini dia Kak Fathia. Halo Kak. Halo Nabila. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang akhirnya kita bertemu langsung iya, ya. Jadi setelah kita sering lewat bertatap Zoom. Iya, lewat Zoom di dunia maya ngobrol-ngobrolnya. Sekarang kita ketemu langsung dan aku happy banget karena waktu itu sempat ngobrol juga di Zoom, terus di DM. Dan menurut aku Kak Fathia ini benar-benar inspiratif banget karena jadi Kak Fathia ini baru menyelesaikan pendidikan S2 ya di Columbia University dengan jurusannya tuh Human Rights. Betul. Dan kayaknya aku langsung nanya deh ke Kak Fathia, gimana sih Kak perjalanannya? Karena kan Kak Fathia juga dari S1 kuliahnya juga di luar negeri kan? Betul. Perjalanannya dari mulai S1 sampai S2 di luar negeri itu pasti menarik banget. Gimana sih Kak ceritanya? Oke, thank you ya Nabila. Dan so happy to be here, so happy ketemu Nabila juga. Dan aku emang dari S1 udah di luar negeri ya, S2 juga, dan bahkan SMA juga. Pernah SMA ya? exchange ke luar negeri juga selama setahun. Nah itu lebih ke alhamdulillahnya ya aku beruntung punya orang tua yang berwawasan luas gitu. Jadi walaupun mamaku pribadi itu cuma lulusan SMA, karena ya kendala finansial beliau nggak bisa melanjutkan studi S1, tapi karena beliau kerja di dunia travel gitu ya, akhirnya terpapar gitu wawasan kalau misalnya di dunia ini tuh ada banyak hal yang lebih luas daripada Indonesia aja gitu. Akhirnya ya beliau memaparkan bahwa banyak banget yang perlu kita explore ya di dunia ini. Terus akhirnya aku jadi punya keinginan untuk bisa belajar ke luar negeri. Ya mulai sejak SMP lah, SMP kelas 3 mau SMA, itu aku jadi sering banget rajin-rajin cari informasi sendiri di internet kalau ada kesempatan belajar di luar negeri yang mungkin gratis atau sifatnya beasiswa ya. Kayak gitu. Berarti dari SMA, exchange sampai kuliah S1, S3, S2 semuanya itu beasiswa ya? Iya. Wah keren banget. Tapi apa sih Kak hal yang akhirnya mendorong Kak Fathia untuk, itu kan keputusan besar ya Kak saat itu. Bener. Apalagi pas SMA gitu ya, masih pelajar, kemudian exchange ke luar negeri, kemudian S1 juga langsung di Jepang, S2 di Amerika. Apa sih Kak yang akhirnya memutuskan membuat Kak Fathia yakin kayaknya aku bisa nih itu untuk belajar di luar negeri? Ya lebih ke ya dorongan dari mamaku tadi ya, karena mamaku karena dia nggak kuliah, untungnya mamaku itu bahasa Inggrisnya itu dari dulu udah dilatih, sehingga waktu mamaku umur 19 tahun mamaku tuh udah nyampe Eropa gitu, karena pekerjaannya dan karena skill-skillnya juga yang dia punya, akhirnya 19 tahun udah nyampe Eropa gitu. Nah jadi aku juga pingin lah mendapatkan kesempatan itu selagi masih muda gitu ya. Dan aku ngeliat sendiri kayak mamaku juga diperbolehkan ya untuk bekerja sama papaku, walaupun perempuan udah punya anak, tapi papaku juga support ya mamaku untuk bekerja, bahkan sampai mamaku menginjakkan kaki di Eropa pertama kali di umur 19 tahun. Jadi aku juga termotivasi untuk melakukan hal itu. Dan juga penasaran sih ya, kayak curious, kayak ada apa sih di luar sana gitu, kayak orang tuh di dunia nggak cuma orang Indonesia ya gitu, bahasa nggak cuma bahasa Indonesia ya gitu. Nah kalau bicara jurusannya Kak, berarti S1 itu Kak Fathia tuh ambil jurusannya hubungan internasional ya, S2-nya Human Rights. Kenapa sih Kak memilih jurusannya Human Rights? Dan aku juga tadi sempat dengar katanya memang salah satu fokusnya adalah di hak anak juga. Betul. Kenapa sih Kak akhirnya memilih jurusan itu?
Sebenarnya kalau kenapa human rights-nya itu lebih ke waktu exchange ke Spanyol ya, akhirnya mencoba kesempatan dan alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa exchange ke Spanyol selama setahun. Dan waktu exchange ke Spanyol itu aku umur 17 ya, kelas 2 SMA. Itu udah pakai hijab waktu itu, umur 17 tahun aku exchange itu aku udah pakai hijab kebetulan. Nah, ketika sampai di Spanyol, sekolah hari pertama, ternyata aku dipanggil sama guru aku dan aku diperingatin bahwa nggak boleh pakai jilbab ternyata di sekolah Di itu. sekolah, iya. Intinya aku dibilangin kayak kalau kamu mau sekolah di sini kamu harus lepas kayak gitu. Dan itu aku lumayan kaget ya karena hari pertama juga jauh dari rumah, jauh dari orang tua, Dan nggak ada pemberitahuan nggak sebelumnya, ada sama iya. sekali, tiba-tiba disuruh lepas hijab gitu. Itu lumayan kaget banget, dan akhirnya aku konsul lah ya sama program konselornya dan juga sama teman-teman sesama exchange gitu di sana. Dan untungnya bersyukur banget mereka sangat support aku untuk tidak melepas hijabnya gitu. Karena waktu itu emang udah pakai atas kemauan aku sendiri, bukan paksaan atau suruhan orang lain. Jadi emang aku gak mau lepas Gak mau juga. lepas, Iya. Susah ya mendapat hidayah. Iya. Jadi alhamdulillah di-support. Jadi kita sama-sama bikin kampanye bareng. Kita bikin kampanye namanya Asking Fathia to Remove Her Hijab is Discrimination. Wow. Untuk ngasih tahu bahwa yang lo lakukan Itu melanggar, itu iya. adalah diskriminasi. Iya, iya. Dan kita sebagai manusia ya juga bisa punya hak beragama dimanapun seperti itu. Jadi kalau disuruh lepas hijab itu artinya hak kebebasan beragama kita tuh seperti diambil gitu Iya, sama betul. dia. Tapi dulu aku nggak ngerti kalau itu tuh adalah hak asasi Iya, gitu iya. ya. Yang aku tahu kayak oh ya dia diskriminasi, dia Islamofobia, aku nggak boleh pakai hijab gitu. Dan untungnya waktu itu kampanyenya sempat viral ya, dalam kurang dari 24 jam itu aku dapat tanda tangan petisi di change.org itu lebih dari 3.000 tanda tangan. Maksudnya sekarang dulu belum ada influencer-influenceran Iya, gitu belum ya. semasif itu ya, Belum, sosial sosial media, media. iya, iya. Jadi itu lumayan cepet banget sih dapetin 3.200-an tanda tangan dalam kurang lebih dari 24 jam. Terus juga aku dapet submission foto dari semua orang di seluruh dunia bawa apa ya? Bawa sign, Sign, iya. bawa sign tulisannya Asking Fathia to Remove Her Hijab is Discrimination. Aku terima ratusan yang aku compile jadi satu menjadi video yang aku upload di YouTube aku. Ya setelah aku submit itu ke sekolahnya, mereka malah kayak tersinggung gitu. Oh iya Pak, ya pasti sih ya. Terus kayak mereka akhirnya tetap gak mau aku pakai hijab. Maksudnya kan bisa aja harusnya dia sadar. Iya, betul. Kayak oh iya ya, aku melanggar ya ternyata. aku mendiskriminasi seseorang, tapi enggak, dia kekeh gitu. Ya udah akhirnya dengan terpaksa aku harus pindah ke sekolah lain. Tapi aku pindah ke sekolah lain itu maksudnya sesama sekolah negeri gitu, yang mana harusnya punya peraturan yang sama kan. Tapi di sekolah negeri yang lain itu aku boleh kok pakai hijab dan banyak banget malah yang pakai hijab. Jadi emang menurut aku kesimpulan aku emang dia melakukan tindak diskriminasi aja sih gitu. Sampai akhirnya aku tertarik di dunia hubungan internasional karena ya exchange di luar negeri itu benar-benar membuka wawasan aku ya tentang kayak apa sih yang terjadi di Amerika gitu Iya, di belahan misalnya dunia yang berbeda iya yang kita ternyata nggak mereka tahu. tuh punya isu masing-masing Iya. gitu. Misalnya waktu itu ada electionnya US Yap, lah, benar. terus juga ada konflik-konflik di Afrika yang lain gitu. Akhirnya jadi tertarik untuk kuliah hubungan internasional. Dan itu masih belum tahu tentang human rights sampai akhirnya di tahun kedua aku kuliah ada profesor baru yang mengajar di kampus aku yang beliau itu mengajar human rights dan itu kelas pertama kalinya human rights yang ada di kampus aku. Sampai akhirnya aku belajar dari profesor aku yang aku kayak
ya ini Kayaknya ini ya iya, nah yang ini nih yang aku maksud gitu. Nah jadi ternyata selama ini hal-hal yang aku perjuangkan itu ternyata tuh namanya hak asasi manusia iya. atau human rights gitu. Yang ternyata kayak oh setelah aku cari-cari ada loh jurusan spesifik human rights untuk Ada S2. ilmunya ya. Ada ilmunya ternyata. Nggak cuman mata kuliah di ilmu hukum atau hubungan internasional aja. Jadinya ya udah tertarik untuk mempelajari lebih lanjut karena kan selama S1 mata kuliahnya cuma 2-3 gitu ya, kurang gitu, betul. kurang. Terus akhirnya aku memutuskan untuk ingin mempelajari lebih lanjut dengan ambil S2. Tapi selain karena itu karena aku juga ingin berkarir di United Nations ya, yang mana kalau berkarir di UN itu memang preferably tingkat pendidikannya itu memang S2. Jadi ya udah sekalian memenuhi persyaratan dan juga pingin mendalami ilmu human rights-nya aja gitu. Akhirnya ngambillah jurusan human rights saat S2, betul. Wah, ternyata menarik banget ya tadi ceritanya dilatar belakangi oleh pengalaman sendiri Iya, yang memang pengalaman mengalami pribadi, diskriminasi iya. dan akhirnya jadi aware juga ternyata ini sesuatu hal yang harus kita sama-sama pelajari dan kita perjuangkan ya. Iya. Betul-betul. Karena kalau kita ngomongin hak asasi tuh mungkin kita pernah menyinggung atau mempelajari hal itu ya selama SMA mungkin di pelajaran PKN ya. Betul. Tapi yang kita selama ini diajarin tentang hak asasi manusia tuh selalu tentang kayak pelanggaran-pelanggaran HAM berat gitu. Padahal banyak sekali loh hak asasi di luar hak hidup dan hak politik gitu ya. Seperti kayak hak sosial ekonomi, seperti hak untuk bisa berpendidikan, bekerja, kayak gitu. Hak-hak kecil yang kita nggak sadari sebenarnya itu udah bagian dari hak kita dan mungkin nggak kita sadari juga banyak dilanggar oleh orang lain tapi ya karena kita nggak paham. Bener, gitu kan. kurang di encourage aja pemahaman betul. hal sosial ekonomi di Indonesia. Jadi aku jadi tertarik banget untuk mempelajari lebih lanjut tentang hak-hak tersebut gitu. Menarik banget nih latar belakang cerita kenapa akhirnya mengambil jurusan human rights ini. Tapi kalau kita bicara juga tentang tadi ya balik lagi bahwa mungkin di belahan dunia sana tuh masih ada loh yang didiskriminasi gitu ya. Ada perempuan-perempuan yang akhirnya tidak bisa berpendidikan, ada perempuan-perempuan yang akhirnya dibatasi langkahnya karena pakai hijab lah atau karena stigma-stigma lainnya. Tapi menurut Kak Fathia sendiri apa sih arti kemerdekaan berpendidikan untuk perempuan khususnya? Karena tadi ya kayaknya kalau kita bicara masalah pendidikan untuk perempuan itu masih banyak banget stigma-stigma yang mengatakan bahwa perempuan ya pendidikannya nggak usah tinggi-tinggi gitu. Kemerdekaan pendidikan bagi perempuan itu ketika ya semua perempuan itu bisa mencapai pendidikan tanpa halangan apapun gitu. Misalnya halangan ekonomi ya, seharusnya pendidikan itu bisa gratis. Oke, sekarang udah gratis, tapi gimana kualitasnya? Apakah udah bagus? Apakah sudah layak bagi perempuan itu mengasah skillnya? Karena kan sebenarnya konsep wanita berpendidikan itu sebenarnya supaya women independent gitu. Jadi supaya perempuan itu bisa mengasah skillnya, supaya dia bisa independen, menghasilkan uang sendiri gitu misalnya, atau bisa berkontribusi secara ekonomi terhadap keluarganya lah, seperti itu. Nah jadi ya aku sangat mengharapkan pendidikan yang dimana semua perempuan itu bisa berpendidikan walaupun dia dari latar belakang manapun, dia bisa menempuh pendidikan yang layak, yang berkualitas, dimana skill-skillnya bisa termaksimalkan dan dia nantinya menjadi wanita yang berdaya gitu. Tapi menarik sih tadi bicara tentang perempuan itu harus bisa independen ya. Tapi kan memang ada banyak lah ya pengertian dari arti independen ini sendiri gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa independen ya tadi bisa berdaya secara finansial. Ada yang mengatakan berarti perempuan itu bisa mengerjakan banyak hal sekaligus. Nah buat Kak Fathia sendiri tuh perempuan tuh bisa independen atau woman independen tuh harus seperti apa dan seberapa pentingnya sih perempuan harus bisa stable dengan dirinya sendiri? Ya, nah kenapa aku sangat menjunjung tinggi wanita harus independen ya? Karena
kan aku studi S2-nya Human Rights ya, aku tuh concern banget sama children's rights atau women's rights, yang mana aku tuh sempat ambil studi kasus di Indonesia tentang child marriage, yang itu sangat memprihatinkan ya, kayak mereka masih anak-anak tapi karena keadaan atau karena kultur itu harus menikah saat di usia menjadi yang masih sangat muda ya, masih anak-anak gitu, yang itu sebenarnya belum optimal juga bagi kesehatan kita sebagai anak-anak gitu misalnya. Nah itu tuh karena kasus itu ternyata pendidikan itu adalah salah satunya juga cara mencegah child marriage gitu. Nah jadi kenapa sih kayak perempuan itu harus bisa independen gitu, karena ya supaya kita bisa punya masa depan gitu. Ya terserah nantinya mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi istri rumah tangga, nggak apa-apa. Yang penting kita itu bisa bisa memilih, misalnya memilih apapun yang kita inginkan, terus juga bisa memilih ketika dihadapkan dengan keadaan misalnya harus menikah atau sekolah, ya harapannya perempuan bisa memilih untuk berpendidikan atau bersekolah supaya mereka punya masa depan yang lebih cerah kayak gitu. Tapi memang miris ya, karena kalau kita bicara masalah child marriage di Indonesia nih, pernikahan usia anak rata-rata tuh alasannya karena untuk memperbaiki status ekonomi. Bener. Padahal sebenarnya justru memperburuk ya, kayak lingkaran mata rantai yang gak pernah ada akhirnya gitu kan. Justru itu adalah chain of poverty yang you're actually repeating loh ketika kamu itu melakukan child marriage, karena kan ya belum tentu, karena kebanyakan kasus child marriage itu juga ujung-ujungnya perempuannya dihamili lalu ujung-ujungnya ditinggal gitu tanpa dinafkahi juga gitu. Jadi tapi udah itu nambah beban. Bener. Sebagai anak, mengurus anak sendirian ya kan. Beban mengurus kesehatan diri sendiri, karena kan hamil saat usia dini kan juga nggak sehat banyak banget ya. Dan itu juga mempertinggi chance untuk adanya anak stunting kayak gitu, karena misalnya ibunya tuh kurang makan makanan yang bergizi kayak gitu. Jadi menurutku perempuan harus bisa memilih, harus bisa independen supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi kita omongin gitu. Nah, itu karena memang biasanya perempuan itu paling sering menjadi korban dari resiko-resiko itu ya. Makanya ketika kita ternyata bisa independen dengan diri kita, dengan pendidikan yang kita punya, dengan pekerjaan yang mungkin kita miliki juga, mungkin di situ adalah momen-momen kita akhirnya bisa melindungi diri kita juga dan berdaya atas diri kita sendiri ya. Betul. Ya menarik banget sih. Ini juga nyambung sebenarnya, tadi Kak Fatia juga sempat bilang bahwa mungkin nanti juga perempuan-perempuan ada yang memilih menjadi ibu rumah tangga, tapi juga bukan berarti menjadi ibu rumah tangga itu tidak memiliki pendidikan yang tinggi juga gitu. Itu juga satu hal yang penting. Nah, menurut Kak Fatia sendiri, apa sih arti penting dari perempuan untuk bisa berpendidikan tinggi yang akhirnya bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas di masa depan? Balik lagi ya, kayak bahwa ibu itu adalah madrasah pertama anaknya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ngapain sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya jaga anak di rumah atau masak di dapur gitu. Ya justru karena kita berpendidikan, kita bisa mengajarkan anak-anak kita kayak hal-hal mungkin yang sekolah nggak ajarkan gitu. Misalnya sesimpel kalau misalnya kita merantau gitu kan, kita kan bisa mengajarkan nilai-nilai kemandirian gitu ya kepada anak, atau kayak kedisiplinan dan misalnya adaptasi nilai adaptasi gitu ya. Bagaimana dia itu berinteraksi sama temennya yang mungkin backgroundnya berbeda dari kita, itu kan penting banget ya. Jadi pendidikan itu lebih dari sekedar teori, tapi juga basic manner kita sebagai manusia aja itu juga bisa banget kita ajarin ke anak-anak kita kayak gitu. Dan itu bisa didapatkan kalau memang kita juga punya basic pendidikan yang iya bener banget. Maksudnya ya sesimpel ya, walaupun mamaku pendidikannya mungkin cuman sampai SMA, tapi karena mamaku punya wawasan yang luas lah ya, akhirnya aku di-encourage untuk ya harus bisa pendidikannya tuh lebih tinggi dari mamaku, harus bisa lebih sukses dari mama kayak gitu.
Nah, ini aku juga menarik jadinya, penasaran ini sih Kak. Kan Kak Fatia pernah lihat nih pendidikan di luar negeri, tadi di 2 negara, 3 negara bahkan ya, Spanyol, Iya, Jepang, Amerika. betul. Kemudian juga di Indonesia. Di Indonesia. Apa sih hal-hal yang menurut Kak Fatia berbeda banget nih dari segi pendidikan terutama untuk perempuan dan anak ya dalam Iya. memenuhi haknya untuk bisa menempuh pendidikan yang sebaik-baiknya gitu. Apa sih Kak yang perbedaan yang sangat mencolok? Oke, kalau di luar negeri itu mungkin nilai lebih bagusnya yang aku rasain itu adalah mereka tuh sangat amat melatih critical thinking kita gitu sebagai manusia aja. Karena aku waktu itu pernah ya jadi teaching assistant anak SD waktu kuliah. Terus aku tuh tanya kayak, tugas kamu apa hari ini? Oh, tugas mereka tuh nulis essay tentang Black Lives Matter. Bayangin kelas 6 Anak SD. SD. Iya, kelas 6 SD udah nulisin tentang isu sosial kayak Black Lives Matter gitu ya. Jadi menurutku itu sangat amat bagus ya untuk melatih critical thinking skills kita, karena kayak tugas-tugasnya tuh bukan multiple choice gitu Iya. yang bisa Bukan cap-cip-cup. menjawab teori-teori, Iya, bukan, ya. tapi kayak pendapat kita kayak gimana sih gitu. Atau kalau di luar negeri kan memang backgroundnya diverse ya, jadi misalnya kalau misalnya dia nggak black, pendapat dia apa tentang Black Lives Matter sebagai yang white misalnya, atau sebagai yang Asian kayak gitu. Nah jadi itu sangat amat bagus banget ya untuk melatih critical thinking skills kita yang pastinya juga berguna di misalnya di dunia kerja nantinya kayak gitu, yang beda banget sama di sini. Dan kalau di sana emang lebih diverse aja ya environmentnya, karena memang mungkin sekolah internasional ya di sana, jadi kita jadi terlatih untuk bisa berkomunikasi sama orang-orang yang datang dari background yang berbeda kayak gitu. Dan memang kalau perempuan itu sangat amat dijunjung tinggi ya untuk pendidikannya di sana. Banyak sekali beasiswa perempuan, Khusus perempuan. khusus perempuan untuk kuliah maupun sekolah di sana. Apalagi sekarang udah banyak kayak Women in STEM gitu ya. Udah banyak banget beasiswa-beasiswa bagi perempuan yang di bidang STEM kayak gitu untuk meneliti apa bidangnya gitu misalnya. Yang mungkin ya aku harap di Indonesia bisa lebih banyak lagi ya beasiswa khusus perempuan supaya perempuan-perempuan Indonesia bisa berpendidikan. Ini mungkin jadi PR bersama PR juga bersama, ya. betul. Balik lagi kayaknya kalau bicara masalah pendidikan yang memang isu yang sangat luas, isu Iya. yang variabelnya banyak banget, mungkin jadi tugas bareng-bareng juga untuk sama-sama bisa meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di Indonesia. Nah, Benar. bicara soal itu, aku juga baca bahwa Kak Fatia juga sedang menjalankan sebuah platform pendidikan yang namanya Shape Your Life. Bener. Gimana sih kan latar belakangnya sampai akhirnya mungkin pasti ini juga dipengaruhi oleh pendidikan Kak Fatia ya selama S1 dan S2, apalagi spesifiknya ngambil human rights gitu. Bener. Apa sih yang latar belakangnya akhirnya Kak Fatia ingin membuat sebuah platform yang bernama Shape Your Life ini? Oke, sebenarnya itu balik lagi ya pengalaman pribadi gitu. Oke. Banyaklah keresahan pribadi ini yang aku ingin selesaikan gitu, karena aku percaya bahwa keresahan aku itu nggak aku doang yang resah, banyak banget orang yang ngerasa kayak gitu, cuman mungkin dia mereka belum tahu apa ya coping mekanismenya Iya. itu kayak gimana, solusinya kayak gimana Harus gitu. ngapain, Bener, iya. harus ngapain sampai akhirnya kalau yang Shape Your Life itu awalnya aku tuh kan dari SMA negeri di Sidoarjo gitu ya. Walaupun Sidoarjo itu sebelahnya Surabaya, tapi coba kalau Nabila misalnya give sharing session atau talk di Sidoarjo dan di Surabaya, itu pasti kelihatan banget bedanya. Oh, dari respon dan Iya, respon Iya, terutama. anak-anaknya. Jadi misalnya kayak kalau di Surabaya ya, misalnya aku kasih motivational talk di Surabaya, misalnya kayak aku give open questions. Siapa di sini misalnya siapa yang mau sharing tentang cita-citanya gitu. Angkat tangan semua. Percaya dirinya tuh ada gitu. Mereka tahu mereka mau jadi apa. Percaya diri bahwa mereka bisa mencapai cita-citanya. Kalau di Sidoarjo, aku kasih pertanyaan kayak gitu, nggak ada yang mau angkat tangan, malah kayak tunjuk-tunjukkan ini kak gitu. Itu kan berarti menunjukkan ketidakpercayaan diri Iya. mereka, dan ketika mereka bicara juga itu juga kurang
spesifik gitu ya, cita-citanya. Misalnya kalau di Surabaya mereka udah bisa bilang kayak aku mau jadi dokter mata gitu, aku mau jadi peneliti tentang kanker supaya bisa menyembuhkan pasien kanker di Indonesia. Tapi kalau di Sidoarjo itu banyak yang belum bisa menyadari potensinya sendiri. Iya, jadi masih yang umum-umum aja mungkin ya. Iya, gitu. Nah, padahal sangat disayangkan ya, karena teman-temanku tuh sebenarnya pinter banget gitu. Kemampuannya itu sangat amat pinter ya, kayak intelektualnya itu tinggi banget. Yang kalau misalnya mereka tahu akan kesempatan memaksimalkan potensi mereka tuh bisa masuk MIT S1 menurut aku ya. Kalau misalnya mereka mencoba, mereka tahu informasinya. Tapi karena satu, keterbatasan informasi, dua, kita nggak punya role model gitu ya. Yeah. Kayak mungkin kita nggak tahu siapa sih orang Sidoarjo yang kuliah di luar negeri itu siapa gitu. Kita nggak punya role model, karena mungkin role model yang kita lihat tuh misalnya siapa, Maudy Ayunda yang misalnya, ada di sosial media yang mungkin jauh juga jauh gitu banget, ya. Nggak relate gitu. lah ya sama nggak anak-anak relate di gitu, Sidoarjo. kayak lah mereka SMA di international school, Iya. kita cuma di SMA negeri di Sidoarjo pula gitu. Nah jadi aku ngerasa kayak sayang sekali kalau misalnya potensi-potensi anak-anak daerah ini nggak dimaksimalkan gitu. Karena terbatas informasi atau kayak nggak punya mentor gitu, akhirnya ya alhamdulillah karena aku emang orangnya rajin mencari informasi. Dulu belum ada tuh yang namanya influencer atau sosial media, info-info exchange, beasiswa, nggak ada. Aku emang benar-benar cari di Google karena aku semau itu gitu ya, mengejar yang aku inginkan gitu, misalnya dapetin beasiswa kuliah ke luar negeri. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Nah akhirnya akhirnya aku memutuskan untuk bikin platform yang bisa memberdayakan anak-anak daerah memaksimalkan potensinya gitu. Jadi aku bikinlah yayasan Pemuda Indonesia Mendunia atau Shape Your Life Indonesia untuk membantu anak-anak SMA di Indonesia bisa menyadari potensinya. Kita bikin kayak program-program mentorship gratis, terus juga one-on-one consultation gratis, di mana kita kayak bantu mereka kayak apa sih kira-kira goals mereka yang ingin mereka capai gitu. Itu kan butuh bimbingan ya. Kalau di sekolah kita nggak ada banget. Iya benar. Waktu untuk dikasih bimbingan kayak gitu. Kadang kalau konsultasi sama guru bimbingan konseling juga tidak luas itu, karena mungkin banyak juga kan yang harus ditangani sayang sekali. Nah akhirnya alhamdulillah kita bisa bikin platform ini untuk membantu anak-anak SMA di Indonesia menyadari potensinya, terus juga mengetahui visi dan misinya itu apa lebih jelas, dan juga kita bantuin mereka kalau misalnya mereka emang punya niat untuk sekolah di luar negeri pakai beasiswa, kita bimbing sampai keterima. Dan alhamdulillah sekarang kita udah bantu lebih dari 50 anak SMA di Indonesia kuliah ke luar negeri pakai beasiswa full kayak gitu. Dari 50 anak ini Kak, ada nggak sih cerita dari salah satunya yang memang menurut Kak Fathia itu paling menginspirasi atau paling berkesan? Ada banget ya. Ini aku kemarin dari Pontianak kebetulan habis ngisi acara, dan aku ketemu salah satu mentee Shape Your Life. Jadi dia itu adalah salah satu anak SMA negeri di Pontianak. Itu udah luar pulau, bukan kota besar pula gitu kan. Dan dia perempuan, gitu. Aku bacain esai dia waktu dia apply ke program kita, itu aku sangat terinspirasi ya, karena walaupun orang tuanya itu datang dari keluarga yang kurang mampu istilahnya, tapi orang tuanya itu sangat amat mengusahakan anak-anaknya itu bisa berpendidikan gitu. Jadi walaupun rumahnya biasa-biasa aja atau kayak afford elektronik mungkin yang terlalu advance, kurang mampu, tapi kalau buat pendidikan orang tuanya tuh mau banget, akan mengusahakan gitu. Nah akhirnya kita kasih beasiswa dia untuk tes IELTS, kan mahal ya tes IELTS.
Untungnya dia karena bersungguh-sungguh banget IELTS dia 8 dari 9 dan dia udah keterima di UC Berkeley pakai beasiswa Indonesia Maju yang akan berangkat di akhir Agustus ini gitu. Jadi aku bangga banget bisa memberdaya perempuan dari daerah untuk berpendidikan tinggi dan memaksimalkan potensinya. Kayak Keren gitu. banget sih ini. Berarti memang artinya dari manapun daerah kita Bisa. nih, walaupun Indonesia yang sangat luas ini, sebenarnya selalu ada kesempatannya ya. Ada. Pertanyaannya ini mau atau enggak mau gitu. berusaha atau enggak. Bener. Seberapa kuat sih kita mau memaksimalkan potensi kita atau enggak ya? Memang pertanyaan akhirnya ada di dalam diri kita sendiri ya kayak. Dan berkat sosial media juga ya, karena Shape Your Life itu base-nya memang awalnya digital karena kita bikinnya itu waktu COVID. Yep. I think fitur sosial media tuh udah bagus banget. Jadi aku memang sengaja target audiensnya kan bisa pilih ya. Itu mau kemana? Itu aku emang menargetkan kota-kota kecil di Indonesia sehingga informasi yang kita post Tersebarnya itu nyampe lebih luas, ke mereka. Ya buktinya beneran nyampe ya, sehingga kita punya mentis dari Pontianak, dari Kepulauan Riau, dari Lombok juga ada gitu. Jadi bener-bener membantu juga sih sosial media gitu. Ini nih makanya kalau kita sekarang nih dengan kemudahan akses internet yang ada, dimanfaatkannya untuk hal-hal seperti ini ya kalau bisa ya. Bukan kalau bisa sih, bahkan harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang memang akhirnya bisa membawa kita untuk tadi mengambil pendidikan di luar negeri karena kesempatannya sebenarnya sebanyak itu. Beasiswa sekarang juga udah banyak banget. S1 gitu. udah ada. Dulu waktu aku mau S1 ke luar negeri belum ada beasiswa fully funded untuk S1. Makanya aku harus cari beasiswa yang ditawarkan oleh kampusnya kayak gitu. Dan informasi juga mudah banget diakses ya. Salah satunya nih kalau one click away. Benar. Mungkin kalau teman-teman juga pengen tahu bisa follow Instagramnya juga ya Kak. @shapeyourlife.id. Selain Instagram di mana lagi Kak? Kita ada website. Kita lagi ada website namanya shapeyourlifeid.com. Nah, itu lengkap banget ya. Semua negara sebutin ada di situ informasinya. Tuh, jadi jangan malas mencari informasi ya. Tolong diakses platform-platform pendidikan yang memang sudah diciptakan sedemikian rupa untuk membantu teman-teman bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Nah, Kak, tadi kan selain udah ambil S2, terus saya juga membangun yayasan yang memang bisa mendukung pendidikan anak-anak Indonesia. Apa sih Kak kontribusi lainnya yang pengen banget Kak Fathia lakukan untuk Indonesia? Banyak sebenarnya ya. Banyak banget sih, kayak kalau aku jadi konglomerat sih aku fix banget bakalan melakukan semuanya. Bakalan bikin beasiswa untuk perempuan gitu. Tapi yang aku mungkin yang short term dulu itu aku pingin menjadi perwakilan Indonesia di United Nations ya, khususnya di Dewan Hak Asasi Manusianya, supaya semua permasalahan HAM di Indonesia bisa diselesaikan, bisa mengakomodir nih suara-suara yang sangat banyak banget, isu-isu yang banyak banget kayaknya nggak pernah ada habisnya. Nah, salah satunya nih sebenarnya kemarin aku lihat di Instagramnya Kak Fathia, yang menarik adalah Kak Fathia juga sedang membantu advokasi untuk kasus yang kemarin lagi ramai ya Kak. Betul. Kekerasan yang terjadi di daycare. Betul. Ceritain dong kayak gimana sih sampai akhirnya Kak Fathia jadi ikut terlibat juga, karena kan ini kasusnya bukan lumayan sih, bahkan sangat memprihatinkan terjadi di tempat yang seharusnya orang tua anggap merasa itu aman. Betul. Ya kan, menitipkan anaknya harusnya kita udah trust kan di situ tempatnya pasti aman, bisa menjaga anaknya, tapi ternyata terjadi kekerasan. Gimana sih Kak ceritanya? Ya, jadi awalnya itu kebetulan aku kenal sama kuasa hukum kasus ini, terus aku dimintain tolong waktu sebelum viral itu kan of course kuasa hukum udah dapat laporannya dong. Betul. Nah, tapi karena dirasa kasus ini adalah kasus yang serius, kita merasa bahwa kalau nggak viral tuh nggak diselesaikan gitu. Akhirnya sebagai aktivis hak anak juga aku dimintain tolongnya tuh sebenarnya untuk nyebarin kasusnya aja, bahwa kayak ngasih tahu orang-orang, hai,
kasus ini terjadi, iya. tolong viralin gitu. Yang ya alhamdulillah banyak banget ya yang jadi aware tentang kasus ini, dibantu juga sama tim komisi.co. Terus ternyata kuasa hukumnya ini melihat background pendidikan aku ya, kayak loh kamu lulusan S2 HAM kan? Iya, kayak mau nggak bantuin kasus ini, kayak oh oke, mau sih, tapi sebagai apa kapasitasnya? Karena kan aku juga bukan lulusan hukum, ya. jadi apa nih kapasitas apa yang aku bisa bantu? Ternyata aku bisa membantu sebagai tim advokasi untuk mendampingi korban dan saksi selama proses penyidikan kayak gitu. Jadi lumayan sih ya, minggu kemarin itu sangat amat sibuk ya, nemenin saksi, nemenin orang tua korban bolak-balik ke Polres gitu, dan juga koordinasi sama Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak juga, bahkan karena Kemen PPPA ini juga ikut memberikan asistensi ya kepada korban, baik fisik maupun psikis yang ditawarkan kepada bayi korban ini gitu. Itu sebenarnya menyedihkan sekali ya Kak, Iya. maksudnya itu anak-anak masih sangat kecil tadi ya usianya, mereka 9 bulan loh. 9 bulan Iya. sudah mendapatkan luka trauma Iya, yang trauma mungkin itu akan sih. panjang sekali gitu ya Trauma, efeknya iya, gitu. bener. Gimana sih Kak akhirnya pandangan Kak Fathia sendiri terhadap kasus ini, dan sebenarnya menurut aku paling miris adalah setelah kasus ini viral banyak banget yang Terungkap, bener. di Iya. tempat-tempat Di lainnya, daycare-daycare lainnya. Berarti kan ini Iya. sebuah fenomena yang udah sering terjadi, Sering terjadi, cuman orang mungkin kurang gitu. aware. Iya, ada yang berani melapor, ada yang mungkin takut, ada Iya. yang mungkin bahkan mungkin ada yang tidak menyadari bahwa itu adalah bentuk Iya. kekerasan atau gitu kan. buta hukum. Betul. Jadi kayak mungkin nggak tahu bahwa oh ada proses hukum Iya. yang bisa dilakukan Betul. kalau ada kasus-kasus seperti itu gitu. Jadi aku bersyukur banget sih bisa bantuin di kasus ini ya sebagai tim advokasi, ya karena melakukan prosesnya dari awal ya, kayak pelaporan kasus ke Polres itu juga ikutan bantuan, kita juga bikin pengaduan masyarakat ke Mabes Polri, terus juga ya press release kayak gitu supaya semua orang tahu bahwa ini tuh lagi terjadi, Jadi, ya. tersangkanya jangan sampai lolos. Iya. Gitu. Sekaligus, sebenarnya sekaligus membangun awareness buat yang lain juga sebenarnya. Iya, membangun awareness buat yang lain juga tentang ya bagaimana sih daycare itu semestinya itu seperti apa gitu. Harusnya kan CCTV bisa diakses sama orang tua 24 jam. Tapi yang di kasus ini nggak boleh, Nggak malah boleh, iya. nggak boleh mengakses CCTV kayak gitu. Dan ya pegawai-pegawainya juga ternyata apa ya Menutup-tutupi gitu kali ya jadinya. bukan pegawainya itu apa ya dibayarnya kecil banget. Iya. Jadi diperlakukan upahnya tidak juga- layak gitu. Upahnya itu bahkan bukan UMR gitu. Jauh di bawah upah minimum. Jadi padahal guru-gurunya juga perempuan dewasa ya. Jadi aku juga sangat prihatin lah sama kasus ini. Tapi ya bismillah, semoga kita bisa menempuh jalur hukum yang ada, dan semoga itu berpihak pada kita. Berpihak pada anak. Iya, berpihak pada dan anak, berpihak pada perempuan. korbannya Iya. juga. Kak, apa sih menurut Kak Fathia ini kontribusi yang bisa perempuan-perempuan lakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus ataupun isu-isu, untuk bisa ikut berkontribusi dalam isu-isu yang tadi ya nggak ada habisnya gitu ya. Satu Iya. muncul ternyata makin banyak lagi hal-hal yang munculnya. Itulah pentingnya berpendidikan ya. Balik lagi Iya, ya. karena Betul. ketika ya kita berpendidikan, of course kita aware kalau misalnya anak kita tuh abis kenapa-kenapa, kita bakalan aware untuk memilih misalnya daycare atau tempat sekolah yang Iya, bagus dengan untuk anak kita backgroundnya yang kayak semua, gimana. iya. Of course kita bakalan background check ya, Iya. gitu, nggak sembarangan nitipin anak aja gitu. Dan juga kalau berpendidikan kita jadi tahu jalur hukum apa yang kita bisa lakukan kalau misalnya menemui kasus-kasus tersebut. Tapi sesimpel bantuin sharing tentang kasus-kasus yang ada aja itu sebenarnya juga udah membantu banget. Betul. Kayak bantu viralin, karena ya dengan viralnya kasus itu pasti itu menjadi atensi publik yang mana ya insya Allah jalur hukumnya itu bisa lebih cepat kayak gitu.
sebenarnya Kemen PPA juga punya hotline Sapa 129 nih Kak. Iya, Jadi bener. kalau teman-teman juga menyaksikan, melihat ataupun mengalami langsung juga sebenarnya kalau bingung harus ngapain, Bisa. bingung nggak tahu harus gimana proses hukumnya, bisa langsung menghubungi ke hotline Sapa Iya, 129. Nanti bisa betul. dibantu di tindak lanjuti oleh memang pihak-pihak yang Bisa banget. berwenang Iya. gitu. Kak, terakhir nih Kak, aku pengen tanya dari Kak Fatia sendiri, apa sih pesan Kak Fatia untuk anak-anak dan perempuan-perempuan di luar sana yang pengen mengenyam pendidikan tinggi tapi masih takut, masih khawatir, gimana caranya supaya kita bisa sama-sama berdaya? Oke, untuk perempuan-perempuan Indonesia dimanapun kalian berada, apapun background kalian, percayalah bahwa pendidikan itu akan mengantarkan kalian ke kehidupan yang lebih baik, akan mengantarkan kalian untuk menjadi wanita yang independen, yang itu juga bagus untuk selain untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk anak-anak kita di masa depan. Nah, jadi percayalah bahwa opportunity itu tuh sangat amat luas. Jadi jangan pernah capek untuk misalnya mengejar kesempatan yang ada, karena kesempatan itu luas banget gitu. Jadi aku berharap ya perempuan-perempuan di Indonesia itu nantinya bisa menjadi perempuan-perempuan yang menginspirasi anak-anak bangsa di masa depan. PR kita bersama ini untuk menjadi perempuan yang berdaya, untuk gak males-males cari kesempatan, dan untuk gak males-males juga untuk mengembangkan potensi kita semaksimal mungkin. Karena even LPDP aja udah ada yang kayak khusus wanita, atau kayak khusus wanita Papua, khusus wanita santri gitu. Jadi udah banyak banget Udah loh banyak kesempatannya buat kalian semua gitu. Tinggal kitanya aja mau gerak nggak gitu. Nah, kalau mau tahu informasi lebih lanjut, jangan lupa follow Instagramnya Fatia Fairuza atau @shapeyourlife.id. Nah, dicatat ya teman-teman ya. Jadi kalau mau tahu lebih banyak bisa nanti cek Instagramnya Kak Fatia juga. Aku juga sering lihat sih, sering banget Kak Fatia tuh share-share informasi tentang beasiswa, tentang pengalamannya kuliah di luar negeri itu kayak gimana, supaya kita juga jadi ada gambaran dan motivasi ya Kak ya. Terima kasih banget Kak Fatia udah datang ke podcast Sapa. Ini pastinya akan menjadi cerita yang sangat menginspirasi kita semua untuk sama-sama mau berkembang dan meraih pendidikan setinggi-tingginya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan pastinya untuk Indonesia juga. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan episode podcast Sapa pada kali ini. Jangan lupa tadi sesuai yang Kak Fatia bilang ya, kalau kita juga bisa loh berkontribusi untuk menyelesaikan isu-isu di sekitar kita. Paling gampangnya adalah dengan melaporkan ketika kita melihat, mendengar, ataupun menyaksikan atau menjadi korban dari kekerasan, bisa melalui hotline Sapa 129 atau bisa melalui WhatsApp di 0811 129 129. Sekali lagi terima kasih Kak Fatia. Thank you Nabila, seru banget hari ini. Terima kasih, dan teman-teman jangan lupa menyaksikan episode podcast Sapa selanjutnya. Sampai jumpa.